Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan limit tak hingga. Oke, kita langsung saja ke problemnya. Di sini ada suatu soal. Tentukan limit 1 per X dikurangi 3 dikuadratkan untuk X mendekati 3 dari sebelah kanan. Dan limit 1 per X dikurangi 3 dikuadratkan untuk X mendekati 3 dari kiri. Oke ya teman-teman, ini adalah problemnya. Kita diminta untuk menyelesaikannya. Kita awali dari bentuk yang ini, di mana X-nya itu mendekati 3 dari sebelah kanan. Arti mendekati 3 dari sebelah kanan adalah nilai X yang lebih besar daripada 3, tetapi X-nya itu tidak boleh mencapai 3 atau tidak boleh tepat di 3-nya. Hanya di sekitaran, tapi yang di sebelah kanan yang lebih besar. Oke, untuk memudahkan menyelesaikan problem ini, kita akan buat tabel. Kolom pertama adalah nilai X, kolom yang kedua adalah nilai Fx. Karena di sini X mendekati 3 dari sebelah kanan, berarti nilai X itu harus lebih besar daripada 3. Misalkan kita ambil yang pertama adalah 4. 4 kita substitusikan ke dalam fungsi ini. 1 per 4 dikurangi 3 dikuadratkan. Ternyata setelah dihitung diperoleh nilai Fx-nya adalah 1. Dirasa terlalu jauh dengan 3-nya, maka kita perdekat lagi. Yaitu kita ambil 3,9. Ternyata setelah disubstitusi ke fungsi ini diperoleh nilai Fx 1,235. Masih terlalu jauh ketiganya. Kita ambil bilangan yang lebih dekat ketiga, yaitu 3,7. Kita substitusikan, diperoleh 2,04. Kita perkecil lagi. Diambil X-nya adalah 3,5, maka diperoleh 4. Kita perkecil lagi, ambil X-nya 3,1, maka diperoleh 100. Diambil X-nya 3,01, maka diperoleh 1000. Diambil 3,001, maka diperoleh 10.000. Kalau teman-teman perhatikan, X-nya ini semakin dekat ke 3. Fx-nya ternyata nilainya semakin besar. Awalnya 1, kemudian 1,235, kemudian 2,04, terus sampai 10.000. Kalau kita lanjutkan, maka di sini dapat kita simpulkan nilai Fx-nya pasti lebih besar daripada 10.000. Misal kita ambil 3,0001. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan X-nya semakin dekat ke 3, nilai Fx-nya itu akan semakin besar. Kalau kita lihat dalam grafik, nah, bentuknya seperti ini. Yang horizontal itu adalah nilai X. Kemudian yang vertikal itu adalah nilai Fx atau Y. Ketika X-nya itu besar, ya, maka nilai Fx-nya itu akan kecil. Semakin dibuat nilai X-nya itu mendekati 3, maka nilai Fx-nya ini akan semakin besar. Oke, teman-teman. Tetapi di sini X-nya sekali lagi tidak mencapai 3. Tidak boleh tepat di 3. Hanya di sekitaran. Tapi yang sebelah kanan. Yang lebih besar daripada 3. Oke, dari simulasi ini dapat kita simpulkan. Ternyata kalau X-nya semakin dekat ke 3, maka nilai Fx semakin besar. Sehingga dapat kita tulis limit 1 per X dikurangi 3 dikuadratkan untuk X mendekati 3 dari sebelah kanan, maka nilainya adalah tak hingga.
Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Kita beralih ke problem yang kedua, yang ini. Di mana X-nya itu mendekati 3 dari sebelah kiri. Kita buat tabel untuk kolom yang pertama X, untuk kolom yang kedua adalah Fx. X-nya itu harus lebih kecil daripada 3, karena mendekati dari sebelah kiri. Kita ambil misalkan 2. Kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Maka diperoleh nilai Fx-nya adalah 1. Kita perbesar nilai X-nya supaya lebih dekat ke 3. Kita ambil 2,1. Ternyata nilainya adalah 1,235. Kita perbesar lagi 2,3. Diperoleh nilai Fx-nya 2,04. Terus sampai mendekati 3. Boleh nggak X-nya kita ambil 3,01? Tidak boleh, karena yang diminta adalah sebelah kiri. Artinya nilainya itu harus lebih kecil daripada 3. Kalau 3,01 itu lebih besar, artinya dari sebelah kanan. Oke, kita kembali lagi ke tabel ini. Teman-teman perhatikan, nilai X semakin mendekati 3 dari sebelah kiri, ternyata nilai Fx-nya akan semakin besar. Kalau kita tambahkan lagi di sini, nilainya 2,9999, pasti nilai Fx-nya akan lebih besar daripada 10.000. Oke ya, cukup jelas ya. Kalau kita ilustrasikan dalam gambar, grafik, nah seperti ini ya. Semakin mendekati 3 dari sebelah kiri, maka nilai Fx-nya akan semakin besar. Oke ya teman-teman. Dari simulasi ini dapat kita simpulkan limit 1 per X dikurangi 3 dikuadratkan untuk X mendekati 3 dari sebelah kiri sama dengan tak hingga. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu definisi. Limit Fx untuk X mendekati C akan bernilai positif tak hingga jika X dekat dengan C, tetapi X tidak boleh sama dengan C. Nah, ini yang menjadi perhatian. X-nya tidak boleh sama dengan C. X-nya tidak boleh tepat di C. Maka Fx menjadi besar tak terbatas arah positif. Sehingga di sini hasilnya adalah positif tak hingga. Limit Fx untuk X mendekati C sama dengan negatif tak hingga jika X dekat dengan C, tetapi X tidak boleh sama dengan C. Sekali lagi di sini menjadi perhatian, X tidak boleh sama dengan C. X tidak boleh tepat di C. Maka Fx menjadi besar tak terbatas arah negatif. Karena negatif, maka di sini negatif tak hingga. Oke, ini adalah definisi limit tak hingga. Kita beralih ke contoh. Tentukan nilai limit berikut. Nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan bantuan Excel. Oke, kita akan selesaikan contoh soal 1, 2, 3. Kita mulai dari nomor 1. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita menggunakan Excel ya, untuk memudahkan proses perhitungan. Karena kita memerlukan beberapa nilai X. Sehingga untuk lebih memudahkan, kita gunakan Excel. Nomor 1, limit 1 per X kuadrat dikurangi 4 untuk X mendekati 2 dari kiri. Karena ini negatif, artinya mendekati 2 dari kiri. Maka di sini nilai X yang mendekati 2 dari sebelah kiri itu adalah nilai yang lebih kecil daripada 2. Misalkan kita ambil 1. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman.
Maka 1 ini kita substitusikan ke dalam fungsinya. Berarti di sini sama dengan 1 dibagi, kasih kurung, kemudian X kuadrat. X-nya adalah 1. Kita klik 1 ya, seperti ini. Kemudian kuadrat dikurangi 4. Kurung tutup. Oke, kita akan jalankan. Nah, diperoleh negatif 0,333 dan seterusnya. Dirasa masih terlalu jauh ke 2, berarti kita tambahkan di sini 1,4 ya. Oke, di sini koma di Excel yang saya gunakan itu menggunakan titik ya. Jadi nanti sesuaikan saja dengan Excel teman-teman. Oke. Kemudian kita perlu misalkan 1,6 ya, kemudian 1,9, kemudian 1,99, 1,999. Boleh nggak 2,1? Nah, ini tidak boleh, karena yang diminta adalah dari sebelah kiri. Tidak boleh, 2 juga tidak boleh. Oke ya, hanya boleh mendekati 2 dari sebelah kiri. Oke, misalkan kita ambil beberapa sampel saja, kemudian kita akan drag. Oke, kalau teman-teman perhatikan, di sini nilai X-nya mendekati 2, kemudian nilai fx yang diperoleh adalah semakin kecil ya. Ini semakin kecil ya, teman-teman. Maka untuk nomor 1 itu jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke ya, jadi nomor 1 ini adalah negatif tak hingga. Karena di sini mengecil ke arah negatif. Ya, berarti jawabannya adalah negatif tak hingga. Berarti nomor 1 negatif tak hingga. Kita beralih ke nomor 2. X-nya mendekati 2 dari sebelah kanan. Fungsinya sama ya, teman-teman. Berarti di sini nilai X yang diperbolehkan adalah yang lebih besar. Misalkan kita ambil 5, kemudian 3, 2,6 ya, kemudian 2,3, kemudian 2,3, kemudian 2,1, 2,01, kemudian 2,001. Cukup ya. Kita akan buat fungsinya di sini sama dengan 1 dibagi X kuadrat. Berarti nilai X-nya kita klik. Kemudian pangkat 2 kuadrat dikurangi 4. Kurung tutup. Oke, diperoleh 0,04762. Sekarang kita akan berlakukan untuk nilai X yang ini. Tinggal kita drag saja. Oke, ternyata di sini nilainya semakin besar ya, teman-teman. Kemudian nilainya juga positif. Kita akan coba tambahkan, misalkan 0 ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Semakin besar ya, teman-teman. Kita tambahkan lagi. Oke, di sininya kita perluas. Nah, ini juga perluas. Oke, ya. Terlihat ya, teman-teman, semakin besar nilai fx-nya jika x-nya ini semakin mendekati 2. Kemudian nilainya adalah positif. Ya, berarti untuk nomor 2 itu adalah tak hingga ya. Nomor 2 tak hingga. Tak hingganya bernilai positif. Sedangkan untuk yang nomor 1 tadi negatif tak hingga. Oke ya, cukup jelas ya, teman-teman. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Untuk nomor 3, teman-teman ingat limit kiri dan limit kanan. Kalau nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka itulah nilai limitnya. Contoh, limit kirinya nilainya 2, limit kanannya nilainya 2 juga. Maka nilai limitnya berapa? 2. Tetapi kalau nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan, maka nilai limitnya itu tidak ada.
Nah, teman-teman perhatikan di sini. Untuk X mendekati 2 dari kiri, ya, ternyata nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Sedangkan untuk X mendekati 2 dari kanan, nilai limitnya adalah tak hingga. Ini berbeda. Maka dapat disimpulkan untuk nomor 3, limit 1 per X kuadrat dikurangi 4 untuk X mendekati 2 tidak ada. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti, mudah dipahami, dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.